Hai sahabat Alfa, ketemu lagi di Alfa Channel dengan saya Kak Aan. Hari ini kita akan membahas tentang materi pengukuran ya. Materi ini adalah materi kelas 7 SMP, kurikulum K13. Tapi sebelum kita membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar adik-adik selalu update melihat video-video terbaru dari Alfa Channel. Oke, langsung saja kita ke materinya. Baik, adik-adik, kita akan bahas materi tentang pengukuran ya. Nah, untuk memahami materi pengukuran, tentu kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari mengukur. Jadi, kegiatan mengukur ini adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai acuannya ya. Nah, sedangkan sesuatu yang diukur itu disebut dengan besaran, kemudian hasil dari pengukuran adalah nilai dari besaran itu sendiri, dan acuan yang digunakan itu sebagai satuan. Di dalam fisika ada dua satuan. Ya, pertama ada satuan yang baku, yaitu contohnya cm, meter, kilogram, meter pangkat 2, ampere, dan seterusnya. Banyak ya. Nah, selain dari satuan baku, ada juga satuan yang tidak baku. Contohnya apa? Ini, contohnya adalah jengkal, hasta, tombak, kaki, dan lain-lain. Mungkin adik-adik pernah mengukur suatu benda gitu ya, panjang, suatu tongkat misalnya, tapi adik-adik tidak memiliki alat ukur. Maka adik-adik bisa menggunakan jengkal adik-adik atau menggunakan kaki adik-adik sebagai acuannya. Nah, itu disebut sebagai satuan yang tidak baku. Nah, kemudian di dalam fisika juga dikenal ada dua besaran. Pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, sudah disepakati terlebih dahulu secara internasional. Ada 7 besaran pokok dalam fisika, yaitu seperti yang ada pada tabel ini. Ini nama besarannya ya. Kemudian ini satuan SI-nya atau satuan internasionalnya. Kemudian ini lambang dari satuan. Ada panjang, meter ya, massa, kemudian kilogram, waktu satuannya sekon atau detik boleh. Suhu satuannya Kelvin, watt arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya adalah kandela, kemudian jumlah zat satuannya adalah mol. Nah, ini wajib adik-adik hafalkan karena dalam soal-soal nanti biasanya banyak nih ditanya soal-soal tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk memudahkan adik-adik dalam menghafal, caranya kita buat cerita. Ceritanya seperti apa? Ini versi kakak ya. Nanti adik-adik boleh kembangkan sendiri. Contohnya, kalau kakak ceritanya gini, papa dan mama waktu kuliah suka internet juga. Ya, papa maksudnya panjang, mama masa, waktu ya berarti waktu. Kemudian kuliah kita ganti dengan kuat arus, suka kita ganti dengan suhu, internet berarti intensitas cahaya, juga gitu ya, artinya jumlah zat ya. Baik, nanti adik kembangkan sendiri ya. Oke. Nah, selain itu ada besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran selain dari besaran pokok. Ya, atau besaran yang dibentuk dari besaran-besaran pokok. Apa saja? Kecepatan, ada percepatan, kemudian ada luas, ada volume, dan banyak sekali. Intinya, ya, selain dari besaran pokok ini adalah besaran turunan. Paham ya adik-adik? Oke, nanti kalau kurang paham boleh diulang lagi videonya ya. Selanjutnya adalah tangga satuan. Nah, tangga satuan dalam fisika ada yang kelipatan 10. Apa saja? Seperti tangganya seperti ini ya. Pertama dimulai dari mili, senti, desi, kemudian ada satuan, kemudian ada deka, hekta, dan kilo. Nah, kalau dia satuan ini ada satuan. Satuan ini maksudnya apa? Satuan ini bisa meliputi ada meter, ampere, ada gram, liter, dan sebagainya. Tergantung dari soalnya ya, tergantung dari soalnya. Kalau misalnya dia satunya dalam ampere, ya berarti sini mili ampere, senti ampere, desi ampere, kemudian ampere, deka ampere, hekta ampere, kilo ampere, dan seterusnya. Nah, kalau dia naik ya, kalau dia naik satu tangga, satu anak tangga,
maka nanti dia nilainya dibagi dengan 10. Tapi kalau dia turun satu tangga, maka nanti nilainya itu dikali dengan 10. Maksudnya gimana, Kak? Oke, sekarang kita bahas contoh soalnya ya. Oke, ini ada soal jarak kota Bandar Lampung, ya, jarak kota Bandar Lampung ke kota Bumi itu jaraknya adalah 130 km ya. Ini 130 130 km ya. Jika dinyatakan dalam SI, nah SI ini adalah satuan internasional ini, satuan SI. Nah, ini satuan SI-nya ya. Oke. Kemudian sama dengan berapa meter? Oke, sekarang kita lihat, kita buat dulu tangganya. Kita lihat tangganya ya. Ya, ini kan yang diketahui kan kilometer. Berarti di sini ya, kilometer. Kemudian ditanya adalah meter. Kita lihat dari sini, meter itu turun berapa kali? Ya, jadi kan kalau misalnya kita buat di sini ada meter, kemudian di sini ada dk ya, di sini ada hektar. Jadi kita hitung saja, dia turun berapa kali? 1, kemudian 2, 3. Artinya nanti dikali 10, dikali 10, ini juga dikali 10. Berarti kalau 130 km itu sama dengan 130 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 130.000 ya, 130.000 meter. Paham adik-adik? Oke, kalau paham, kalau kurang paham nanti bisa diulang lagi ya videonya. Oke, next. Nah, selain dari tangga satuan kelipatan 10, ada juga tangga satuan yang kelipatannya dia 1000, atau kita kenal nanti dengan 10 pangkat 3. Ya, apa saja? Ini ada piko, kemudian ada piko, ada nano, ada mikro, ada mili ya. Di sini satuan. Ada juga satuan SI juga ya. Tadi satuan SI, ingat, satuan SI itu meliputi ampere, kemudian ada ampere, ada meter, gram, liter, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kilo, ada mega, ada giga, dan tera. Nah, bedanya dengan yang tadi apa? Kalau satuan kelipatan 1000, jika dia naik satu tingkat atau satu tangga, maka dia dibaginya 1000. Kalau tadi kan dibaginya 10 ya. Nah, kalau dia turun satu tingkat, maka dikali 1000. Oke, yuk bagaimana aplikasinya? Sekarang kita lihat contoh soalnya, adik-adik. Oke, coba adik-adik pause dulu, kemudian adik-adik kerjakan ya. Oke, langsung kita bahas saja adik-adik ya. Oke, nah di sini kan ada soal kuat arus listrik pada rumah Lutfi itu adalah 5 mili ampere. Jika dinyatakan dalam satuan SI, maka berapa ampere? Oke, coba sekarang kita kerjakan ya. Sekarang kita buat dulu tangga satuannya. Tangga satuannya ya. Kita buat tangga satuannya. Di sini katanya ditanya dalam satuan mili ampere. Oke. Nah, diminta dalam satuan SI ya. Satuan SI tadi mana? Oh, satuan SI ini. Kemudian mili ampere ada di bawahnya. Berarti ini mili ampere, berarti satuan SI ada ampere di sini. Berarti dari mili ampere dirubah ke ampere itu berarti dibagi 1000. Jadi kalau misalnya kita konversi 5 ampere ini ke ampere, maka 5 dibagi 1000. Berapa jadi jawabannya? Iya, betul sekali. 0,005 ampere. Baik. Oke, adik-adik paham ya adik-adik? Nanti kalau adik-adik kurang paham, silakan adik-adik putar lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kemudian jangan lupa untuk tetap latihan soal agar adik menjadi benar-benar paham tentang materi konversi dari satuan. Oke adik-adik, sahabat Alfa, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita nanti akan lanjutkan di part kedua membahas tentang alat-alat ukur yang digunakan. Ada 4 ya, ada panjang, ada massa, kemudian ada alat ukur volume, ada alat ukur waktu. Dan juga nanti akan kita bahas bagaimana cara membaca alat ukur tersebut. Oke, terima kasih. Crack it.